saya dan Bapak Ibu sekalian dapat hadir di hari lahir Pondok Pesantren Ora Aji yang kelima sekaligus hari lahir Dzikrul Ghafilin malam Ahad Paing ingkang kaping 9. Pondok niku sak janjane lahirnya setelah Dzikrul Ghafilin Ahad Paing. Ahad Paing sudah jalan 2 tahun, baru pondok lahir 2 tahun kemudian. Tapi supaya lebih gampang untuk mengingat, saya berikhtiar untuk menyatukan hari lahir malam Ahad Paing sekaligus hari lahir pondok pesantren. Saya tidak membayangkan bahwa 9 tahun kemudian sejak awal dibukanya tempat ini menjadi seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat. Dari tahun ke tahun alhamdulillah atas izin Allah banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dan banyak kita mendapati keakbaran Allah. Hari lahirnya sendiri, miladnya sendiri, semakin tahun alhamdulillah semakin meriah walaupun dalam keadaan pandemi. Apalagi hari lahir yang ke-9 ini subhanallah semakin meriah karena dihadiri oleh ibu-ibu dengan pakaian ondel-ondelnya. Saya nggak membayangkan Anda berangkat jam 5 sore, dari jam berapa Anda dandan? Dari habis duhur, dari subuh, maka saya meyakini semua ini adalah karena keakbaran Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya Allah, karena rahman dan rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Saya sering mengatakan, banyak kemudian yang bertanya sama saya, Gus Miftah, sebenarnya apa yang Anda pelajari? Sehingga kemudian semua orang kok bisa Anda masuk. Sebenarnya malam hari ini ada tokoh istimewa yang mau hadir, tapi saya minta untuk ngawal Habib Lutfi di Indramayu. Akhirnya beliau baru bisa hadir untuk besok malam. Siapa dia? Marsal Hercules Rosario, seorang legenda dari Tanah Abang, dari Indonesia bagian timur. Alhamdulillah hari ini beliau mendeklarkan dirinya untuk ngawal Gus Miftah, untuk ikut ngaji bersama saya. Saya ngaji di Bali, mbah-mbahnya preman di Bali menjumpai saya, Gus Miftah izinkan saya di akhir hidup saya untuk ikut dengan Gus Miftah. Saya ngaji di Balikpapan, preman di Balikpapan datang ke hotel saya, Abah izinkan saya ikut Abah. Saya ngaji di Jawa Barat, dimanapun, di Sumatera, di mana-mana mbah-mbahnya preman ini rata-rata ikut saya. Sampai kemudian orang mengatakan Gus Miftah itu adalah presiden para pendosa. Dan saya yakin rakyat saya pasti banyak karena banyak orang berbuat dosa. Maka siapapun yang merasa dosanya banyak berarti rakyat saya. Inilah pilihan presiden menang bagi aku. Kenapa kemudian orang-orang itu kok mau bergaul dengan saya? Sehingga banyak kemudian orang, Gus, kok bisa? Satu dalil yang kemudian sering saya pakai. Kalau hari ini orang di YouTube, banyak di media sosial mengatakan Miftah itu tidak alim, saya jawab iya. Miftah itu tidak pinter, saya jawab iya. Miftah itu ngajinya kitab jelek, saya jawab iya. Miftah itu dalilnya hadis sedikit, saya jawab iya. Miftah itu hafalan Qur'annya sedikit, saya jawab iya. Harusnya Anda yang merasa alim malu dengan saya. Kenapa? Yang nggak ngalim saja ada manfaatnya. Masa Anda yang merasa alim tidak ada manfaatnya? Yang tidak pinter saja ada manfaatnya. Masa kamu yang merasa pinter nggak ada manfaatnya? Saya yang punya hafalan sedikit saja ada manfaatnya. Masa kamu yang hafalan banyak nggak ada manfaatnya? Betul? Nah. Jangan salahkan saya yang punya sedikit. Seharusnya kamu malu apa yang bisa kamu perbuat dengan banyaknya ilmu yang kamu punya. Maka dikatakan qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Gus Miftah niku duwene mung titik. Ilmune mung titik, tapi manfaat. Dan itu lebih saya syukuri daripada kemudian saya ditakdirkan menjadi orang alim tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ketika kemudian kasus viral gereja, saya banyak curhat sama sahabat saya ini, Kang Arman Maulana, vokalis Gigi. Wah,
Ini berarti semuanya penggemarnya gigi karena semuanya punya gigi. Apa hati enggak? Apa hati enggak ada giginya ya Bang ya? Tapi ada tokoh wayang itu yang tidak pernah nyusu sama mboknya itu juga ada. Anda tahu siapa tokoh wayang yang tidak pernah mentil mboknya? Buto Cakil. Karena kalau Buto Cakil itu nyusu mboknya susunya hancur, saya kasih tahu. Dan Buto Cakil itu matinya karena apa? Karena apa? Karena kebanjiran air ludahnya sendiri. Karena ketika meludah langsung balik ketutup cangkem, plek balik itu. Kenapa tadi di awal saya kirim Fatihah untuk mbah saya sampai Brawijaya 5? Kalau dari mbah putri saya sampai Betoro Katong. Barangkali baru kali ini saya baca Al-Fatihah komplit untuk mbah-mbah saya. Yang dari tadi saya sampaikan dari Mbah Ilyas sampai kemudian Mbah Muhammad Besari, Mbah Anom Besari, Mbah Abdullah Mursad, Mbah Raden Demang, Mbah Pangeran Demang, Ben Ratu Jukulo bin Brawijaya 5. Atau dari simbah tadi Nyai Ageng Besari sampai Muhammad Betoro, sampai Betoro Katong. Masih ingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan puasa, saya dibully gara-gara Miftah itu ngaku-ngaku Gus. Padahal di awal pengajian 9 tahun yang lalu saya bilang, Anda nggak harus manggil saya Gus, aku ranggumun. Mau celuk kiai aku nggak butuh, mau celuk guru aku nggak butuh. Saya sama Bunda selalu menempatkan diri saya sebagai pelayan. Buktinya apa? Anda kesini kita layani, sebisa mungkin kita carikan makan, melayani. Anda datang ke sini tak pasang ke tendok, ngelayani jenengan. Anda datang ke sini yang nggak bisa kuat nyewa bis, minta saya tak kasih sewa bis. Nanti Anda pulang semuanya tak kasih beras 5 kilo. Pelayan. Anton sing grenengan ya Gus. Wing beras tok lawe ora le ngono. Kurang ajar kowe kae beras kok sing njaluk lawuh lho. Kuwi cangkem tondo-tondo sing bakal diadab karo Gusti Allah. Nah, ora bersyukur gitu. Soalnya cangkem rono syukure. Padahal sing ngomong-ngomong mung cangkeme sugeng dhewe. Niki perwakilan sama Agus. Orang mungkin kok kowe duwe jamaah, sing duwe jamaah aku ora ngaku-ngaku kok kowe ngaku-ngaku. Akeh jamaahane sampean terus omong kali kula lawe sisan muni. Ora ngaku, ora ngaku. Kula takon, niku jujur napa ngapusi? Kowe kok ya ngerti to nek aku tukang ngapusi. Kowe iblis. Jadi mboten usah dianggap guru, mboten usah dianggap kiai. Mboten usah, mboten penting niku monggo kula. Sama sekali tidak ada kula niku gila hormat. Sampai ada yang mengatakan itu pakai Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya sederhana. Berapa banyak sih Gus yang terkenal? Kalau kemudian katakanlah menggunakan Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya, berapa banyak Gus di Indonesia yang terkenal? Boten. Wong terkenal tidak terkenal, masyhur tidak masyhur, viral tidak viral, itu nggak ada kaitannya dengan Gus. Nggih napa boten? Nggak ada. Hanya Allah yang mampu mengangkat derajat manusia, bukan mulutnya manusia. Maka doanya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Wes, orang sedunia nolak, Allah menghendaki. Kira-kira mohon maaf, yang menang Allah apa manusia? Manusia. Allah, manusia nggak ada apa-apanya. Orang sedunia menghendaki, Allah nggak menghendaki. Bisa kejadian? Enggak. Maka dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Niki jawab kun fayakune yang kencang supaya siapapun yang hadir malam hari ini atas kun fayakunnya Allah, yang punya masalah selesai masalahnya. Amin. Yang punya doa dikabulkan doa-doanya. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Yang hatinya bersedih Allah gembirakan. Yang hatinya bermasalah Allah berikan solusi. Yang keluarganya bubrah Allah jadikan sakinah. Coba, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun.
mungkin? Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Maka saya sering berdoa apa? Ya Allah, bila mudah bagimu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, ya Allah, bila mudah bagimu apa? Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami orang-orang yang beriman, maka kami hamba-hambamu meyakini mudah bagimu, mudah pula bagimu untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi. Maka ketika podcast sama Mas Dedi, Gus Miftah bilang apa? Tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi. Lah santai mawon. Sampai saya bilang sama Bunda apa? Bunda, nyetok beras sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Kalau ada tetanggamu, ada jamaahmu nggak bisa makan gara-gara nggak punya beras, silahkan ambil ke pondok. Kulo ikhlas. Soalnya apa? Kulo niki namung pelayane panjenengan. Kalau kemudian pelayan cangkeme iso ngomong, niku mergo keakbarane Gusti Allah. Teng donya niki saya ditanya ada dua, Pak Rektor. Ini ada Rektor Unisula ini. Kebetulan saya sekarang mahasiswa di Unisula. Loh, kulo kuliah meneh, ngrumangsani kulo goblok. Tapi kulo bangga jadi wong goblok. Kelasnya wong goblok, saya besok akhir Desember diundang ke Amerika. Loh, gagah. Rektornya rong tahu. Kacang kame bosok kayak. Masa Pak Rektor dionek, kasihan deh lo. Sangel, angel. Jadi ngeten. Lak cara guru kula Abah Sarip Sragen niku. Kalau orang Indonesia kan mengatakan begini Kang. Klasifikasi orang itu kan hanya ada pinter dan bodoh, ya toh? Pinter, bodoh. Cuma dua orang toh. Kalau nggak pinter, bodoh. Tapi nanti dulu. Dalam hasanah bahasa Jawa tidak hanya diklasifikasikan dalam dua kategori. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada bahasa pinter dan bodoh, dalam bahasa Jawa kita lihat bodoh, pinter, ngerti, weruh. Bedane napa? Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ada empat kan? Ada bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ini artinya semuanya berbeda. Orang bodoh itu kebondo, haknya mudah dirampas oleh orang lain. Niki malah dirasani Bang Hercules telepon nih, langkah sekedap. Soalnya kali Abah Lutfi. Assalamualaikum Maung. Halo Mbak. Ini Abah bersama jamaah nunggu Maung besok datang ini. Aku besok pagi-pagi tadi udah selesai, habis asar, jam 4-an lah. Tadi sama Abah Lutfi. Ya, Lutfi berangkat Pekalongan, saya ini pulang di Sen dulu. Ini Maung Abah sama jamaah di hadapan jamaah ini. Maung salam dulu sama jamaah ini, Maung Hercules. Aku besok jam 8 pagi dari namanya menuju Jogja. Maung mengucapkan salam dulu untuk jamaahnya Abah ini. Mau mengucapkan salam dulu untuk jamaah. Oh iya, boleh Pak. Ya. Ya ucapkan salam Maung. Assalamualaikum untuk jamaah Maung. Oh, Assalamualaikum. rakyat dong. Ya. Salam saya kepada jemaah semua di pesantren. Ya Maung. Besok jam 8 pagi saya dari Indramayu menuju Jogja. Mungkin habis duhur begini saya udah sampai di pesantren. Oh ya. Kita jumpa. Salam balik dari jamaah Maung. Ya, jumpa sama Abah dan semua para santri yang di pesantren. Iya Maung. Ini tadi jamaah makan malamnya pakai ikan tuna yang dikirim sama Maung ini. Oh iya. Kalau misalnya ini saya telepon besok suruh kirim lagi. Oh besok kirim lagi. Makasih Maung. Kirim lagi ya. Iya Maung. Sampai besok malam Maung ya. Hati-hati. Berarti besok pagi saya suruh berangkat dari sana. Iya Maung. Besok pagi berangkat. Siap. Siap.
Ya, makasih mau. Lagi ya, Pak ya. Ya, makasih. Ya. Nggih, Kita nggih. ketemu sana, Mas. Nggih, makasih. Ya. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel. Ayo, Wis, saya kita kandani Jal. Arab kurang bukti apa? Mbae preman saja melu abah kok. Nah. Iki mbae pelawak, ya melu. tur ya preman piye. Tur ya preman, tapi ra duwe duit. Mana di Gusipang tadi? Oh, Sini, niki dirawi Gusipang, niki putrane Gus lah cicite Hadratus Syekh Hasyim Asari tepuk tangan kagem Gusipang nih. Kalau terus ke papat niki wau. Kalau bahasa Indonesia klasifikasinya hanya dua. Apa Bu? Pinter dan bodoh. Klasifikasi ini Gus Miftah masuk yang mana? Masuk yang kedua, bodoh gitu saja. Wes goblok, Miftahnya goblok. No. Kata kau nih, Gus Miftahnya goblok kok pinter jenengan jawab goblok. Ojo jawab pinter. Lah, kalau bahasa Jawa itu ada 4. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Niki ilmu kula saking abasare Bidayatullah Sragen. Jenengan teroke bareng-bareng. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Lah, apa pemahamannya? Wong bodoh kuwi haknya mudah diambil oleh orang lain. Maka Anda lihat, orang bodoh itu rata-rata gampang ditipu. Nggih napa mboten? Gampang diapusi. Maka orang-orang yang mudah diapusi itu hakikatnya kebondo. Kebondo ini bahasa Indonesianya apa ya? Kebanda matamu, kebanda. Ketelikung, terikat. Kebondo, kebanda. Sangel-angel. Bahasa Indonesia lah. Kebondo kuwi Terikat. terikat. Terpenjara. Jadi orang bodoh itu gampang terikat karena gampang ditipu. Makanya inilah kosakata Jawa itu memang luar biasa. Keilmuan Jawa itu memang luar biasa. Banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya. Banyak banget. Kayak kula ngomong umpamane, wong nganggo jubah kaya kula kok ngeduk pasir neng kali, maka yang terjadi adalah little body, silite gatel kelebon wedi. Ayo, sekarang saya mau tanya, little body itu bahasa Indonesianya apa? Ya ora ono. Silitnya gatal kemasukan wedi, ya ora pantes. Angel. Ayo. Tak takon sakniki sing paling gampang. Mususi beras itu bahasa Indonesianya apa? Mencuci beras. Berarti nggak ada bedanya antara baju dengan beras, sama-sama dicuci. Kalau bahasa Jawa beda, beras dipususi, baju diumbai. Beda. Kok jangankan itu toh, sama-sama kotoran keluar dari silit yang berbeda, itu namanya beda. Kalau bahasa Indonesianya cuma satu, apa? Tai, kotoran. Coba bahasa Jawa Anda lihat. Keluar dari silit pitik. Lencong. Lencong. Saya kira sing jawab Mas Sugeng Mawon, sing makili Jenengan. lencong, gitu. Keluar dari bokong sapi. Letong. Keluar dari bokong kambing. Intil. Keluar dari bokong ayam. Lencong. Delan. Mila Sugeng dari tadi diajak ngaji nggak nyambung. Soalnya uteknya kebak telek. Mula rupane kaya seneren. Riki najen dono lek teng rai kula riki. Coba. Wong bodoh kebondo. Kemudian penyakitnya orang bodoh itu kebondo. Yang kedua klasifikasinya adalah orang pinter. Pinter ini biasanya penyakitnya apa? Minteri, sok keminter, sok pintar. Ini kata orang Jawa apa? Kebendu. Kebendu angel meneh iki. Apa bahasa Indonesia ini kebendu? Kebenda meneh tak ajar. Bodoh kebondo, pinter sok keminter, minteri kebendu. Kemudian yang ketiga apa? Ngerti. Penyakitnya apa? Nggak pengertian, kebalak.
Ini orang Jawa. Yang keempat apa? Weruh ra gelem aruh-aruh, kelaknat. Mangrungokke ini cara bahasa Jawa nih, nanti ditranslate YouTube, ditranslate mawon. Bodoh kebondo, bodoh mudah dihapusi sama orang kebondo, pinter sok keminter, tukang minteri kebendu, ngerti ora pengerten kebalak, weruh ra gelem aruh-aruh kelaknat. Di Indonesia sekarang paling banyak mana? Nomor 2, pinter sok keminter gaweane minteri. Nggih napa mboten? Jelas dana bantuan sosial kok disunat, nggak diberikan kepada rakyat. Niku berarti sok keminter tur minteri. Pejabat yang seperti itu insya Allah kebendu, amin. Lawang Gus Miftah gaweane dum-dum beras, pejabat kok gaweane nyunat beras. Padahal beras iki. Lah mila nyuwun sewu, kalau secara umum niki wau hanya ada 2, pinter dan bodoh. Sakniki napa bedane wong pinter karo wong goblok? Katerake. Wong pinter nih, wong goblok niku biasanya nyuwun sewu. Sifatnya jujur. Lah wong pinter malah gaweane tukang ngapusi, mang delok mawon. Tak kasih contoh, real nih. Dulu teng pondok saya di Lampung itu punya khodam, punya rewang. Kalau kula nyebut pembantu niku mboten tak srek. Ya asisten rumah tangga lah. ART. Rewang lah cara wong Yogya namine nggih, rewang. Rewang di pondok itu kebetulan ditakdirkan oleh Allah goblok. Ciri kebodohan dia apa? Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Zaman dulu belum ada HP. Kalau dia pacaran, yang dilakukan apa? Surat-suratan. Satu ketika rewang pondok ini nerima surat dari pacarnya. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena seneng dapat surat dari pacarnya, setiap hari suratnya disimpan. Kalau dia kangen suratnya dicium. Tapi nggak pernah ngerti apa isinya. Mau diombang-ambung. Sampai akhirnya ketahuan saya. Tak tanya, Mbak, itu apa? Kertas apa kok dicium-cium? Oh ini Gus, surat cinta dari pacar saya. Isinya apa? Saya nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Kan saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Akhirnya apa? Kan jujur. Tapi gampang dihapusi. Akhirnya saya bilang, mau tahu nggak isinya apa? Nggak pengen ngertos, mau tahu. Caranya gimana Gus? Saya bacakan. Dia protes. Loh, nanti kalau Gus Miftah baca, Gus Miftah ikut tahu. Oh gampang. Caranya gimana Gus? Saya baca, kamu tutup telinga saya. Berarti lah kupingnya ditutup nggak denger, nggak denger. Percaya. Sangel-angel. Percaya. Ya sudah kalau gitu Gusnya baca, tapi telinganya saya tutupi ya. Akhirnya suratnya kalau waco, yang tercinta. Wah. Saya ngempet guyu nih. Begitu rampung, Gus Miftah tadi denger nggak? Enggak, kan kamu tutup. Jujur dan gampang dihapusi, tapi jujur dia. Sebaliknya orang pinter itu biasanya gaweannya ngapusi. Saya punya teman haji nih Gus Ipang. Tahun 2015, teman saya itu dari Madura. Dia profesinya sebagai lawyer. Namanya saya lupa, teman dari Madura ini. Di depan Masjidil Haram atau di area Masjidil Haram itu kan ada larangan, mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Atau bahasa Arab umumnya itu namanya la tashrab ad-dukhan, jangan minum asap. Maka kenapa orang merokok itu membatalkan puasa? Karena nisbat orang merokok itu sama dengan orang minum. Nah, ngaten toh? Mamnu' litadkhin, dilarang merokok. Teman saya Madura ini ngeyel Gus, tetap merokok dia. Bul. Polisi datang. Polisi Arab namanya apa? Askar. Askar datang. Haram, mut ad-dukhan. Dipateni. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Wong NU dilawan. Kan Madura hampir 100% NU.
Dan orang NU merokok ini yang salah pom bensin. Karena masuk pom bensin ada tulisan NO smoking. Ya NO smoking tadi itu. Kemarin saya ketemu teman saya Muhammadiyah, Gus, apa? NU sama Muhammadiyah masuk surganya duluan mana? NU. Lah kok bisa? Karena imannya orang NU lebih tebal dibandingkan Muhammadiyah. Imannya orang NU lebih kuat daripada Muhammadiyah. Kok ngoten Gus? Iya. Buktinya apa? NU membolehkan rokok, Muhammadiyah melarang rokok, bahkan mengharamkan rokok. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena khawatir dengan peringatan pemerintah. Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Wedi Muhammadiyah dengan peringatan pemerintah. Lah wong NU nggak ada yang takut. Bagi orang NU yang membunuh itu bukan rokok tapi malaikat Israel. Jadi orang NU itu lebih kuat imannya. Tapi kalau orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah atas rokok, ya lumrah. Karena bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, tidak ditujukan kepada orang NU. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, tidak membunuhnu, tapi membunuhmu. Muhammadiyah. Cangkem memang NU dilawan. Kalau kula iki mbiyen kula iki cilik ra ngrokok. Tapi lah pujian mergo kiai-kiai kula niku ngerokok. Ya lah pujian ngene niku. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wong sing ora cewek. Tapi tak teruske, sing sapa wonge bar salat ra wiritan, padha karo wong ngadus rasabunan. Nah, mila lak salat kudu wiritan. Mila lak Muhammadiyah ngelokke wong NU iki salate dilit sebentar, wiritannya lama. Kalau Muhammadiyah sebaliknya, salatnya lama, wiritannya sebentar. Kawan-kawan saya Muhammadiyah itu kelasnya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Begitu rampung sholat, tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin, es rampung. Sewen. Ilah ini loh. NU dan Muhammadiyah itu bukan saling menggunjing, tapi harus saling melengkapi, saling mengkompliti. Muhammadiyah banyak maziyah, NU juga banyak maziyah. Kalau ingin minta bikin perguruan tinggi, bikin sekolah, kita harus acungi 4 jempol untuk Muhammadiyah. Maka perguruan tinggi Muhammadiyah Anda lihat, Universitas Muhammadiyah di mana-mana luar biasa, sekolah-sekolahnya luar biasa. Tapi nggih nyuwun sewu, kalau kon gawe mujahadah istighosah pengajian pinter wong NU. Mila pengajian wong NU di mana-mana ramenya minta ampun. Saya diundang Muhammadiyah orang 100 pengajian akbar, matane akbar wong 100 sih lah. Lah semuanya punya kelebihan masing-masing. Soal belajar keuangan, saya Gus Ipang harus belajar dengan teman-teman Muhammadiyah. Mereka luar biasa. Mila kula sering ngomong, kali kula wingi ketemu Hotman Paris. Hotman Paris, apa Gus? Anda tahu nggak bedanya saya yang dianggap kiai dengan pengacara seperti Anda? Bedanya apa Gus? Bedanya satu. Kalau pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Teman saya Madura ini ngeyel ngerokok lagi. Wul. Aku cangkemku pahit Gus kalau nggak ngerokok. Polisinya datang lagi. Hei, haram, mut, matikan. Matikan. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Akhirnya polisinya jengkel. Begitu polisinya jengkel, dia ngajak teman-temannya askar, teman saya ini diangkat, mau diajak ke kantor polisi, digeret gitu. Apa yang dia lakukan? Utek ini jangan luar biasa, wong pinter kok. Begitu dia mau ditarik ke kantor polisi, pura-pura bisu. Mau diangkat juga, pura-pura bisu. Gitu. Lah polisi Arab tahu orang buta, orang bisu itu tidak dikenai hukum. Akhirnya apa? Dilepas. Teman saya Madura ini lawyer Pak. Aku batin, ya Allah cangkemmu caca gitu. Kamu tobat sama Allah. Bulan haji kamu bohong gitu. Akhirnya dia sujud di depan Ka'bah, tangannya diangkat. Ya Allah jangan bisu beneran dek. Maka saya
saya nggak pernah kemudian marah ketika dikatakan Miftah itu tidak alim, nggak apa-apa. Miftah tidak pintar, goblok, Jangan pernah Anda menganggap saya orang pintar bahkan atau orang alim, mboten. Sama-sama belajar. Lah,